Sup coy, balik lagi dengerin bacotan merdu dari anime. Hari ini kita bakal ngebahas anime yang judulnya Nah itu dia, anime ini nyeritain kisah seorang bocah SMA yang dikirim ke isekai terus jadi seorang assassin. Bisa dibilang ini anime kesukaan gua sih, karena selain genrenya baku hantam, ceritanya juga penuh misteri dan teka-teki. Wah, apaan tuh bang misterinya? Nah, nggak usah lama-lama, mending kita masuk ke ceritanya aja coy. Tapi sebelum lanjut, kayak biasa kalian bisa like, komen, dan subrek channel ini biar anime bisa ikutan jadi ninja. Merchandise jangan lupa di check out, link ada di bio coy. Let's go! Pertimi-timi kita bakal ke sebuah sekolah terus diliatin sama anak-anak kelas di SMA ini. Ada banyak cok, kita kenalan sambil jalan ceritanya aja ya. Yang penting mas-mas yang bakal jadi MC nih, yaitu Akira yang lagi nonton. Loh, kok nonton anime? Udah subrek belum woi? Nah, Akira ini bisa dibilang introvert coy, jarang bergaul dan hidupnya juga biasa aja. Tapi kehidupannya sebentar lagi bakal berubah karena tiba-tiba muncul lingkaran sihir di kelas ini dan kalian pasti bisa nebak. Ya, kita masuk isekai guys. Tiba-tiba Akira dan temen sekelasnya sekarang ada di isekai coy. Ya kayak anime isekai pada umumnya. Di sini rajanya datang terus bilang mereka ini pahlawan yang dipanggil buat ngalahin Raja Iblis. BTW kerajaan manusia ini namanya Retis. Abis itu kayak biasa ritual anime isekai mereka dicek kekuatannya pakai bola ajaib. Di sini ada yang jadi mage, support, fighter, macem-macem lah. Dan ada status spesial yaitu hero yang didapetin sama temennya Akira yaitu Sato. Sebenarnya mereka bisa kok ngecek status tanpa perlu megang bola, soalnya bolanya ini biar nama dan data mereka masuk ke daftar pahlawan. Tapi di sini ada yang aneh karena statusnya Akira itu gede banget, bahkan di atas Sato yang dapat status hero. Dan di sini Akira dapat job sebagai assassin. Nah karena nggak mau kelihatan menonjol, Akira pakai skill ngilang biar dia nggak usah ikutan daftar. Lagian Akira juga ngerasa ada yang aneh nih sama ritual pemanggilan pahlawan ini. Ditambah lagi waktu ke asrama dan ngelewatin sebuah lorong, Akira sadar kalau tempat ini diawasin sama kamera sihir. Karena masih curiga, malam harinya Akira diem-diem keluar buat cari informasi. Dan Akira makin yakin ada yang aneh nih sama kerajaan ini. Soalnya dia ngedenger si raja ngobrol sama putrinya soal para pahlawan yang dipanggil dan ngelarang mereka masuk ke perpustakaan. Tadinya sih mau dicocol raja ini sama Akira, tapi entah kenapa nggak jadi. Besoknya waktu makan siang, di sini Sato karena statusnya hero kali ya, dia jadi punya jiwa pemimpin gitu. Terus dia ngajak temen-temen yang lain kerja sama bantuin raja buat ngalahin Raja Iblis. Bocah-bocah blow on. Abis itu anak-anak ini bakal dilatih sama komandan tempur bernama Saran dan wakilnya yaitu Giles. Tapi di sini Akira nggak ikut latihan coy, karena dia masih mau cari informasi. Dan Saran juga kayaknya sadar deh sama hal ini. Soalnya waktu Akira di sebuah taman, dia tahu-tahu disamperin sama Saran. Padahal Akira ini masih pakai skill ngilang. Katanya sih mata Saran ini bisa ngeliat perbedaan suhu gitu. Tapi Saran baik kok, dia nggak bakal bilang ke raja soal kelakuan dan kekuatan Akira ini. Abis itu ngobrol mereka berdua dan Akira cerita kalau dia tuh pengen balik ke dunianya. Terus Saran bilang level skillnya Akira tuh bisa dinaikin tahu. Kalau skillnya makin naik dan kuat, mungkin Akira nanti bisa nemuin cara buat balik ke dunianya. Saran juga pengen nih ikut ke dunianya Akira. Selain Saran emang hobi buat cari ilmu pengetahuan, Saran juga ngerasa kerajaan ini tuh udah rusak. Abis itu latihan dimulai. Anak-anak lain dilatih Giles, sedangkan Akira dilatih langsung sama Saran. Terus malam harinya waktu Saran ngobrol sama Giles, Akira datang ke ruangan ini terus ngasih sebuah buku yang diem-diem dia colong dari perpustakaan. Dan ternyata buku ini tuh rencana kudeta yang ditulis sama Saran tapi disamarin pakai buku resep masakan. Jadi Saran itu udah tahu kalau raja itu mulai aneh lah, bahkan sampai ngelanggar aturan dunia. Makanya dia pengen nurunin tahta raja tapi dengan cara yang damai. Terus Akira cerita, aslinya dia sempet tahu diam-diam masuk ruangan dan hampir aja ngebunuh raja. Cuma Akira nggak tega. Abis itu Saran bilang, ya nggak apa-apa sih, lagian kalau bisa juga jangan sampai ngebunuh. Walaupun Akira ini assassin, tapi kan bukan berarti harus jadi pembunuh. Hal ini juga bikin Saran jadi respect sama Akira, karena anak ini tuh nggak gampang kebawa emosi.
Putri. Dan di sisi lain, Akira juga ngerasa seneng karena di dunianya dia belum pernah dipuji kayak gini. Singkat cerita, sebulan kemudian para pahlawan bakal praktek ke lapangan nih. Terus Akira sadar ada gadis yang diem-diem ngeliatin mereka. Dan setelah disamperin, cewek ini bilang katanya di balik pemanggilan pahlawan ternyata banyak pengorbanan. Abis itu cewek ini cabut terus bilang mungkin suatu saat mereka bakal ketemu lagi. Sekarang ke labirin Kantinen yang jadi tempat para pahlawan buat praktek tempur. Awalnya sih lancar, tapi karena para pahlawan masih pemula, mereka lama-lama keteteran. Belum lagi di luar dugaan, tiba-tiba muncul monster Minotaur di lantai ini dan lumayan nyusahin karena pedangnya Akira aja langsung tugel. Nah, di sini Sato kena mental. Soalnya sebagai hero, dia tuh harus ngelindungi temen-temennya. Padahal menurut Akira mah ini bukan tugas Sato doang, anak-anak lain juga harus berkembang. Cuma Sato kayak masih tantrum gitu coy, dan Akira sadar kayaknya ini anak kesurupan deh. Terus dia nyuruh teman magenya yaitu Ueno buat ngerukiah Sato. Ngelihat kondisi ini, Akira bilang ke Saran kalau dia bakal pakai skill itu. Akhirnya kerjasama deh mereka berdua biar Akira bisa ngeluarin skillnya. Kage Mahou Kidou. Wanjai, Akira ngeluarin skill bayangan buat ngelahap monster ini coy. Tapi skill ini tuh susah dikendaliin. Kalau lepas yang ada semua orang bakal dilahap. Tapi tenang aja, Saran di sini nenangin Akira dan akhirnya Akira bisa ngendaliin jurusnya ini. Setelah keluar dari labirin, Akira ngobrol sama Saran, terus Akira dikasih sebuah pedang. Katanya sih ini senjata yang pernah dipakai sama hero sebelumnya. Jadi sebenarnya pahlawan tuh beberapa kali pernah dipanggil ke dunia ini coy, tapi cerita mereka zaman dulu gimana kagak tahu. Terus Saran juga sempat ngebahas soal Sato yang kena kutukan nih, dan kayaknya Saran tahu siapa pelakunya. Ternyata pelakunya itu Putri Raja coy, yang ngendaliin pakai batu kristal gitu. Setelah digerebek sama Akira, dia tanya kenapa si Putri ngelakuin hal ini, tapi si Putri ini nggak mau jawab coy. Abis itu laporan nih Akira ke Saran, dan bener dugaan Saran kalau emang Putri Raja yang ngelakuin ini semua. Terus Saran bilang malam ini Akira jangan tidur di wilayah kerajaan karena si Putri tadi kan sempat ngeliat muka Akira tuh, bisa aja anak ini ntar diincer. Nah, besok paginya Akira yang tidur di hutan ngeliat di kerajaan orang-orang pada ribut dan dia langsung terkejut karena ternyata Saran tewas dibunuh sama seseorang. Tapi para pahlawan malah nuduh Akira karena pedang yang nancep itu pedangnya Akira. Nah, akhirnya sadar Akira kalau dia ini dijebak sama Raja dan Putri. Untungnya sih Akira bisa kabur dan sempat ngomong sama Giles di mode ngilang. Terus Giles bilang Saran nitipin barang buat Akira di ruangannya dan nyuruh Akira buat segera pergi dari kerajaan ini. Salah satu barang titipan Saran ini ada surat coy. Isinya nyuruh Akira buat sembunyi di dalam labirin Kantinen sambil naikin levelnya. Akhirnya sesuai arahan surat ini, Akira mulai bantai-bantai monster coy. Dan akhirnya Akira nyampe di salah satu ruangan bos. Kalau udah masuk gini, Akira nggak bisa mundur lagi. Satu-satunya cara buat keluar ya ngalahin bosnya. Tapi ya begitulah, namanya juga bos pasti susah dikalahin. Dan mau nggak mau Akira kudu ngeluarin jurus terakhirnya yaitu skill bayangan. Walaupun berhasil, tapi karena terlalu maksa Akira jadi tumbang. Cuma ada yang aneh coy, karena skill bayangan ini kayak dijalanin sistem gitu dan otomatis langsung nyembuhin Akira yang kena luka fatal. Pindah ke para pahlawan, di sini Sato tahu-tahu ngajak anak-anak lain buat ngebantai Raja Iblis dan pulang ke dunianya. Tapi rencana ini ditolak. Terus waktu Sato ngide mau berangkat sendiri, beberapa anak lain ada yang bersedia buat nemenin Sato. Di sini ada Nanase, Sato, Hosoyama, Ueno, Asahina, Waki, dan Suda. Ternyata anak-anak yang nolak tadi tuh udah kena kutukan dari Putri coy. Nah, Sato dan kawan-kawan ini anak yang bisa lepas dari kutukan. Ada yang emang kebal kayak Ueno, ada juga yang nggak kena karena kristal kutukannya dihancurin sama Asahina. Sebenarnya ini karena Asahina
Asahina dikasih skill sugesti sama Giles buat ngancurin kristalnya. Nah, di sini Asahina juga ngerasa bersalah sama Akira karena nggak ngebelain Akira waktu dituduh ngebunuh Saran. Balik ke Akira yang udah sadar dan kaget karena semua lukanya tiba-tiba sembuh. Tapi ya udahlah ya, lanjut aja. Di sini dia ketemu sama monster slime dan setelah ditebas, ternyata di dalamnya ada gadis elf coy. Terus cewek ini tiba-tiba sadar tapi abis itu tepar lagi karena kondisinya masih lemah dan juga demam. Abis itu dirawat deh cewek ini sama Akira. BTW nama gadis elf ini Amelia. Setelah dirawat, dikasih minum dan makanan, Amelia disuruh istirahat lagi biar cepet sembuh. Jangan gerayang-gerayang ya. Enggak anjing. Oke, singkat cerita, Akira sekarang lanjut ngebantai monster dibantu juga sama Amelia. Terus sampailah mereka di ruangan bos. Walaupun rada sulit, tapi skill Akira kan elit anjay. これでどうだ。 Akira akhirnya berhasil ngalahin bos lantai ini. Tapi setelah naga ini dikalahin, tahu-tahu wah silau anjay. Naga ini tahu-tahu berubah jadi kucing coy. Dan ternyata ini tuh iblis kucing yang bisa ngerubah wujudnya. Tapi kucing ini belum mokat, cuma energinya habis aja. Kucing ini juga bisa ngomong coy. Terus dia bilang barusan dikasih pesan sama Raja Iblis. Katanya Raja Iblis nunggu kedatangan Akira di benua iblis yaitu Volcano. Oke udah, bunuh gua sekarang. Gak males. Lah? Di sini Akira nggak mau ngebunuh karena dia tuh suka sama kucing. Tapi kalau kucing ini nggak dicocol, Akira juga nggak bisa keluar. Terus Akira bilang, emang nggak ada cara lain apa? Dan di sini Amelia ngasih tahu, kayaknya ada deh, yaitu bikin kontrak. Soalnya kalau kucing ini dikontrak sama Akira, kucing ini bukan lagi jadi bos labirin, yang otomatis posisi bosnya bakal hilang dan pintu keluarnya bakal kebuka. Tapi ritual kontrak juga nggak gampang, karena kalau Akira nggak kuat, bisa aja antara Akira, kucing ini atau dua-duanya bakal meningsoy. Oke, maksudnya apa ya kak megang-megang? Pertama, Akira harus ngasih nama dulu dan kucing ini sekarang dikasih nama Nike. Abis itu Akira dan Nike saling berpegangan tangan buat nyatuin aliran mananya. Terus Akira kayak masuk ke alam bawah sadarnya Nike gitu coy dan ngeliat kucing ini ngamuk ngebantai sebuah kota. Akira jelas mau ngehentiin amukannya dong, tapi Nike sendiri bilang kalau dia harus dibunuh sama Akira. Kalau enggak, entar Akira sendiri yang mau. Tapi di sini Akira justru ngorbanin dirinya dicocol sama Nike karena lagi-lagi Akira bilang dia nggak mau ngebunuh kucing ini. Lagian Akira tahu kalau Nike juga aslinya nggak mau ngebunuh kan. Akira ngerti kok Nike udah muak sama pembantaian gini. Tapi tenang aja, selama sama Akira, Nike nggak perlu lagi kok ngelakuin hal jahat kayak gini. Akhirnya Akira berhasil nih dan muncul simbol kontrak sebagai tanda kalau ritual ini berhasil. Nah, karena Nike bukan lagi bos labirin ini, pintu keluar yang bentuknya sihir teleport mulai muncul. Tapi mereka nggak langsung cabut coy, karena Nike juga masih tepar abis gelut kan. Jadi gosip-gosip dulu kali ya sebelum lanjut. Pindah ke Sato dan kawan-kawan yang ada di negara Yamato. Bentuknya mirip sama kota-kota Jepang zaman dulu. Karena negara ini dibangun sama hero sebelumnya, jadi budaya Jepangnya ikut diturunin di sini. Terus Sato dan kawan-kawan mulai diskusi, mulai dari cari duit sebagai petualang sampai ke rencana buat ngalahin Raja Iblis biar mereka bisa balik ke dunianya. Menurut Sato, kayaknya Raja tuh tahu deh cara buat balikin mereka ke dunianya. Jadi kalau mereka ngalahin Raja Iblis, mungkin Raja bakal nurutin kemauan mereka. Cuma Asahina bilang mereka nggak bisa nih kalau berangkat tanpa ngajak Akira, karena mereka juga tahu kan Akira sekuat apa. Tapi mereka sadar diri, masa ngajak Akira yang kuat tapi mereka kayak keroco. Jadi sementara mereka bakal naikin kekuatan biar bisa ngimbangin Akira. Balik ke Akira yang diceritain soal Amelia. Jadi Amelia ini tuh kabur karena diburu sama desa elf coy. Terus dia kemakan sama slime dan akhirnya sekarang ketemu sama Akira. Kayaknya sih Amelia ada masalah sama adeknya gitu. Terus Akira bilang, kenapa nggak diobrolin aja sih? Kakak adek emang sering berantem, tapi biasanya abis itu akur kan? Karena Akira sendiri juga pernah kok berantem sama adeknya. Tapi yang namanya keluarga pasti kan bisa akur lagi. Akira juga jadi kangen nih sama keluarga di rumahnya. Tapi sebelum itu dia pengen balas dendam dulu ke orang yang udah ngebunuh panutannya. Emang brengsek. Weh. Bang, kalem bang. Oh shit.
Maaf ya kelepasan, kenapa tiba-tiba gini woi? Setelah naik nggak lemes lagi, di sini waktunya Akira dan kawan-kawan keluar dari labirin pakai sihir teleportasi. Kata Amelia sih, sihir ini bakal ngikutin kemauan salah satu orang di sini. Misal Akira pengen ke dunia Demon Slayer buat mukulin Mujan gitu. Nah, sihir teleportasi ini bakal ngirim Akira ke markasnya Mujan. Setelah Akira mutusin mau pergi kemana, Amelia langsung kaget coy, karena Akira ini pergi ke kampung halamannya Amelia. Belum lagi tahu-tahu ada serangan mendadak nih. Tiba-tiba mereka diserang sama prajurit elf yang namanya Liam. Tapi walaupun berhasil diringkus sama Akira, masalah belum kelar coy. Karena mereka udah dikepung sama prajurit elf lain. Dan gak lama kemudian datang adik kembarannya Amelia yang bernama Kilika. Kita flashback bentar ke masa sebelum Amelia diusir sama para elf. Jadi dulu Amelia tuh tunangannya Liam coy, elf yang tadi nyerang Akira dan kawan-kawan tuh. Tapi suatu hari Liam nih batalin tunangannya. Terus Kilika nimbrung bilang kalau Liam gak mau nikah karena Amelia ini anak haram. Nah, rumor perihal anak haram ini yang bikin Amelia jadi diusir sama para elf. Sekilas info dulu ya, gua jelasin kenapa Kilika ini benci sama Amelia. Sebenarnya Amelia dan Kilika ini waktu kecil akur coy. Terus suatu hari ada kabar kalau Amelia ini anak yang diberkahi dewa. Nah, Kilika iri dan dengki karena setelah kabar ini meluas, orang-orang jadi nggak ada yang perhatian lagi sama Kilika. Makanya dia bikin rumor kalau Amelia ini anak haram, terus pakai skill pemikat ke para elf biar orang-orang ikutan benci sama Amelia. Balik ke cerita utama, di sini Kilika nunjukin tangannya yang kena racun. Katanya sih ini gara-gara Amelia. Tapi kayaknya Kilika nih ngibul deh. Terus tahu-tahu Kilika nyamperin Akira dan ngeluarin skill pemikat biar orang yang natap matanya jadi nurut dan ngebela cewek ini. Nah kan emang playing victim cok betina ini. Tapi ya kali Akira mempan sama trik rendahan gini, levelnya beda jauh bro. Akhirnya Akira sadar kalau para elf itu dikendaliin sama Kilika dan Akira hampir aja ngeluarin skill bayangannya. Tapi tahu-tahu Raja Elf sekaligus bapaknya Amelia dan Kilika datang. Apaan nih ribut-ribut? Terus ngelihat para elf ngebela Kilika dan ngusir Amelia, si Raja paham Kilika pasti pakai mata pemikat buat ngelakuin hal ini. Si Raja akhirnya minta maaf dan bilang makasih ke Akira karena udah nolongin Amelia. Tapi mau bagaimanapun ras lain gak boleh masuk wilayah ini nih. Amelia jelas gak terima dong. Kalau bapaknya ngusir Akira, ya udah mending Amelia kabur lagi aja sama Akira. Ributlah anak dan bapak ini. Soalnya Amelia itu calon penerus buat mimpin bangsa elf. Bayuan kahwir. Lah tiba-tiba ngajak Bayuan bae lu. Di sini Akira ngebela Amelia. Kalau bapaknya nggak mau nurutin kemauan anaknya ya Akira bakal maju. Terus si Raja ngelihat Liam yang jadi salah satu prajurit terkuat kalah sama Akira. Jadi ya udah deh, si Raja ngeladenin siapapun yang menang permintaannya bakal diturutin. Raja Elf akhirnya ngajuin Kilika buat Bayuan sama Akira. Lah bapaknya juga tolil cok, kalah lah itu anak lu. Nggak lama kemudian Akira sampai di tempat Bayuan. Dia ngepur Kilika coy, pedangnya masih ditutup sarung soalnya ntar lu mati. Siap. Bacot boleh asal jago ya dikadik. Dan emang beneran ngepur coy si Akira. Mau diserang kayak gimana kagak ada yang mempan. Sampai akhirnya Kilika ini kesel sendiri dan serangannya mulai membabi buta. Ngelihat hal ini, tahu-tahu Liam ngasih sebuah gulungan ke Amelia. Isinya kayak batang pohon gitu yang setelah diaktifin sama Amelia, sihir pemikatnya Kilika ke para elf mulai hilang satu persatu. Wah, Kilika makin kesel dong. Apapun yang dimiliki pada akhirnya buyar semua sama kakaknya. Nah, karena serangannya mulai menggila, Akira mau nggak mau harus ngeluarin skill bayangannya. Tapi waktu skill bayangan ini hampir ngelahap Kilika, bayangannya ditarik Akira dan badannya Akira jadi kelapis sama bayangan. Selain kelihatan keren, berkat ini Akira juga jadi lebih gampang buat ngalahin Kilika. Setelah kalah, Kilika di sini udah pasrah, hukum aja dah hukum. Belum lagi dia ketampol fakta kalau dari awal ternyata Liam itu nggak terpengaruh sama skill pemikatnya Kilika. Lah terus kenapa Liam ngebela Kilika bang? Nah, kita diceritain setelah si Raja balikin ingatannya Kilika nih. Jadi waktu kecil Kilika tuh pernah deket sama Liam dan Kilika tuh bocahnya pendekar abis. Sampai suatu saat dia ketemu sama sosok misterius yang ngasih bola buat mancing monster pada keluar. Kilika mikir kalau dia ngalahin monster kan jadi lebih kuat nih. Tapi yang dia nggak tahu, monster yang kepancing jumbo semua cok. Liam dan yang lain sih sempat datang buat nolongin.
tapi sayangnya Liam malah mokat dicocol goblin. Nah, karena hal ini bikin Kilika kena mental, bapaknya jadi ngehapus ingatannya. Untungnya Liam nggak jadi mati coy, karena dia hidup lagi berkat skill kebangkitan punya Amelia. Nah, Kilika akhirnya ngerasa bersalah nih. Dia nggak sadar orang-orang itu aslinya peduli sama Kilika. Bapaknya ngilangin ingatan biar dia nggak kena mental. Liam tetap nurut sama Kilika padahal nggak mempan skill pemikat. Apalagi kakaknya yang ternyata ngebangkitin Liam tanpa sepengetahuan Kilika. Akhirnya ya begitulah, setelah semua ngasih tahu kebenarannya, Amelia dan Kilika jadi akur lagi kayak waktu kecil. Malam harinya Raja ngadain pesta penyambutan buat Akira sekaligus ngabulin permintaan karena Akira menang bayuan. Nah, Akira minta ke Raja buat ngebebasin Amelia yang pengen ikut sama Akira, dan tujuan mereka selanjutnya nanti bakal ke negara manusia hewan. Soalnya Akira mau cari supply dan benerin senjatanya. Di sisi lain, kita diliatin juga sama teman-teman Akira yang ternyata mereka juga mau ke negara manusia hewan buat naikin level dan cari senjata. Besoknya Akira dan Amelia pamitan nih ke Raja dan yang lain buat ngelanjutin perjalanan. Biar aku antar kak, aku juga, kita juga. Ikut aja semua anjing. Di perjalanan ini Akira sempat tanya sama Naik, Raja Iblis pengen ketemu ngapa dah. Terus kata kucing ini, kayaknya sih Raja Iblis tertarik sama skill bayangan punya Akira. Soalnya di dunia ini tuh nggak ada orang yang bisa atau bahkan pakai skill ini. Terus tiba-tiba Akira nyuruh berhenti, soalnya dia ngerasa ada musuh. Dan bener aja, ternyata ada bandit yang mau nyulik Amelia. Tapi tenang aja coy, para bandit ini berhasil dikalahin dengan mudah sama Akira. Dan kata pengawal, bandit ini tuh anak buahnya Gram, salah satu bangsawan di negara manusia hewan yang sering nyulik ras lain buat dijual ke Raja Iblis. Singkat cerita, sekarang Akira udah ada di kapal buat pergi ke negara manusia hewan. Sini mas, pegangan tangan kayak film Titanic. Apa itu? Lah, si anjing ngapain? Senam lantai. Ya baca buku lah. Emang cowok tuh nggak ada yang peka ya? Beberapa hari kemudian, Akira nyampe di pelabuhan manusia hewan. Tapi baru aja turun dari kapal, mereka langsung dipalakin sama preman. Cuma ya... Abis itu, Ain sekarang sampai di penginapan dan mau istirahat. Kita bobok bareng aja nggak sih mas? Lah, kan kasurnya 2. Oke lah, gua cabut ya bos. Ah, ngerti bae nih kucing. Dadah, mandi dulu biar usul-usulnya wangi. Yuk, dah siap nih mas. Alah, turu. Met bobok ya ganteng. Aduh, kayak mana mau turu, cok. A few moments later. Bangun. Hah? Gimana bos semalam? Kenceng nih? Kenceng apa? Bujuk. Pagi harinya setelah naik balik ke penginapan, dia bilang hari ini mau ada tamu. Dan tamunya adalah Crow, pandai besi terbaik di kota ini. Soalnya Akira kan mau bikin dan benerin senjata nih. Abis dipakai di labirin kantinen ya bang. Wanjay, bisa langsung tahu gitu bre. Kata Naik, walaupun Crow sekarang jadi pandai besi, tapi orang ini tuh salah satu anggota kelompok hero zaman dulu. Dan Crow ini umurnya udah ratusan tahun coy. Jadi dia kenal sama Naik dari ras iblis yang sama-sama punya umur panjang. Setelah Crow cabut, di sini Akira kudu ke labirin dan cari duit buat bayar biaya senjatanya. Nah, tiba-tiba Amelia nih pengen ngobrol sama Crow dan Akira nyuruh Naik buat ngawasin. Ternyata Amelia itu pengen diajarin tarung sama Crow karena dia pernah dengar cerita dulu waktu kelompok hero kalah perang sama Raja Iblis, yang selamat itu cuma si hero sama Crow. Tapi Crow nolak permintaan Amelia, soalnya semua muridnya itu nggak pernah ada yang kuat sama didikannya. Terus Crow nyuruh Naik buat ngebawa Amelia pulang dan sempat ngebahas soal mimpi buruk Adorea. Jadi ini tuh julukan lain dari kucing ini, berawal dari kisah 100 tahun yang lalu di mana Naik disuruh Raja Iblis buat nyerang kota Adorea di negara manusia hewan. Tujuannya tuh buat ngasih paham soalnya manusia hewan nyerang wilayah iblis duluan. Cuma Naik di sini kebablasan dan lepas kendali, terus dia hampir aja ngeratain seluruh kota. Makanya Naik dapat julukan mimpi buruk Adorea. Tapi Naik di sini bilang dia nggak bakal menggila lagi karena sekarang dia diawasin sama Akira. Nah, kisah ini ada lanjutannya lagi. Sebenarnya abis lepas kendali, Naik tuh sempat ketemu sama Crow di makam adeknya. Dia ngerasa bersalah dan rela kalau sekarang mau dibunuh sama Crow. Cuma Crow ini nggak dendam sama Naik. Lagian yang ngebunuh adeknya tuh bukan Naik tapi Gram. Jadi setelah kota ini dihancurin Naik, Gram tuh mau kabur. Tapi demi ngebuka jalan biar
biar lancar, Gram tega ngebunuh sesama rasnya dan adiknya Crow jadi salah satu korbannya. Nah, gara-gara ini dari dulu Crow jadi dendam sama Gram dan pengen ngebales kematian adiknya. Pindah ke Akira, waktu dia mau ngecek labirin buat cari duit, tiba-tiba orang-orang di sini pada ribut sama kemunculan monster. Amelia yang baru pulang dari tempat Crow juga ngeliat hal ini dan nolongin warga. Abis itu biang keroknya muncul nih, yaitu iblis bernama Aurum. BTW, iblis ini nih sosok misterius yang waktu itu ngasih bola ke adiknya Amelia. Nah, Aurum ini tahu-tahu dapat pesan dari Raja Iblis buat nyulik Amelia, coy. Nggak lama kemudian, lewat telepati Akira dikasih tahu sama Naik kalau Amelia diculik. Akira langsung OTW banter dong, cari elf torbut susah nih bos. Tapi Akira di sini kehalang sama sihir asap dan juga monster lain. Akhirnya mau nggak mau, Akira ngeluarin kekuatan maksimal dari skill bayangannya buat nyedot semua sihir dan monster yang ada di sini. Dan lagi-lagi karena skill ini nguras banyak energi, setelah semua monster dan sihir asapnya disedot, Akira langsung tepar. Terus setelah tepar, Naik yang nyamperin Akira kaget karena dia ngelihat Akira langsung disembuhin sama sistem dari skill bayangannya. 1 hari kemudian, Akira baru sadar nih dan sekarang dia ada di rumahnya Crow. Terus Akira langsung buru-buru mau keluar, soalnya kan Amelia lagi diculik. Tapi dia ditahan sama Crow. Ya kali ini orang mau ngelawan musuh tanpa senjata. Abis itu dikasihlah senjata barunya Akira. Pedangnya sekarang dibagi jadi 2. Soalnya Akira ini kan assassin, biar lebih enak tarung jarak dekatnya. Gak cuma itu, Akira juga dikasih cincin bekas hero sebelumnya, dimana cincin ini bisa ngasih tahu lokasi sesuatu yang dicari sama pemakainya. Berkat cincin ini, Akira jadi tahu kalau Amelia itu diculik di dalam labirin. Dan bener aja, di dalam labirin ini ada Amelia yang dilumpuhin sama Aurum. BTW, Aurum ini iblis tingkat 3. Dia lagi nunggu jemputan teleportasi dari iblis tingkat 2, soalnya cuma iblis tingkat 2 yang bisa pakai sihir ini. Terus di luar labirin, Akira yang udah nyampe, tahu-tahu disamperin sama seorang gadis. Kalau lupa, cewek ini tuh yang waktu di awal pernah ketemu sama Akira, coy. Jadi, cewek ini namanya Lia. Dia pengen ikut buat nyelamatin Amelia. Akira jadi curiga dong, kok tahu cewek ini kalau Akira mau nyelamatin Amelia. Jadi, sebenarnya Lia tuh sempat ngedenger gosip kalau Amelia mau diculik iblis. Tapi dia mau ngasih tahu Akira juga nggak bisa, soalnya dia nggak punya bukti. Terus pas mau menyelidiki, Amelia malah keculik duluan. Jadi ya udahlah, cewek ini diizinin Akira buat ikut. Lumayan kan, siapa tahu bisa ngebantu. Terus di sini Akira tanya, kenapa waktu itu Lia ada di kerajaan Retis. Jadi Lia ini tuh diangkat jadi anak sama raja manusia hewan. Soalnya dulu warga desanya itu diculik slime, termasuk semua keluarganya Lia. Nah, abis itu Lia mulai cari-cari tuh kenapa warga desanya diculik slime. Sampai akhirnya kejadian ini ada hubungannya sama kerajaan Retis. Ternyata orang-orang yang diculik ini tuh dijadiin tumbal buat manggil para pahlawan. Makanya Lia ke kerajaan Retis buat mastiin hal ini. Nah, Akira ngerasa feelingnya waktu itu bener nih, ada yang janggal sama ritual pemanggilan pahlawan ini. Abis itu Naik juga ikutan nimbrung. Selain ritual ini, alasan raja buat manggil pahlawan juga aneh. Masa buat ngalahin Raja Iblis sih? Soalnya 100 tahun terakhir ini ras iblis tuh nggak pernah mulai perang, coy. Pasti si raja tuh ada maksud lain. Obrolan bakal dilanjut nanti lagi karena mereka sekarang udah nyampe di labirin dan harus fokus buat nyelamatin Amelia. Terus Naik di sini bakal berubah bentuk biar kecepatan dan kekuatannya bertambah. Walaupun nguras tenaga, yang penting mereka bisa motong waktu ke lokasinya Amelia. Di perjalanan ini, obrolan yang tadi dilanjut, coy. Kenapa sih ras lain benci sama iblis? Jadi, Raja Iblis pertama tuh emang pernah nyerang ras lain dan bikin ras lain dendam. Terus hal ini berimbas ke Raja Iblis selanjutnya, di mana istrinya Raja Iblis dibunuh waktu lagi sendirian. Yang ngebunuh juga manusia biasa yang pengen dianggap pahlawan sama orang-orang. Padahal ya, kata Naik, Raja Iblis yang istrinya dibunuh ini tuh baik. Dia sayang keluarga dan juga temen-temennya. Ya, dari sini Naik tuh pengen ngasih tau lah, iblis tuh nggak semuanya jahat. Ada juga yang milih buat hidup damai. Mampir bentar ke Amelia yang diculik. Di sini Aurum ngasih tahu dia disuruh Raja Iblis nyulik Amelia karena Raja Iblis tertarik sama skill cewek ini, yaitu kebangkitan. Dan gak lama kemudian Akira dateng nih. Terus Naik langsung tepar karena udah ngeluarin banyak tenaga. Akhirnya berhadapan lah Akira sama Aurum. Cuma Naik di sini ngasih tahu Aurum kalau Raja Iblis tuh pengen ketemu sama Akira hidup-hidup. Tapi kayaknya Raja Iblis berubah pikiran. Soalnya Aurum sendiri dapat pesan buat nyulik Amelia hidup-hidup dan ngebunuh Akira. Jadi ya Aurum gak bakal nahan diri nih buat bayuan sama Akira.
不意打練習Di sini Akira berhasil ngalahin Aurum dengan sedikit bantuan dari Lia. Tapi walaupun Aurum berhasil dipojokin, Akira kagak tega buat ngebunuh iblis ini. Apalagi bentukan iblis ini juga kayak manusia kan. Nah, karena kelamaan, datanglah iblis tingkat 2 yang mau ngejemput Aurum, yaitu Mahiro. Dilihat dari tingkatnya sih, kayaknya Mahiro ini bakal susah dilawan ya. Terus karena nggak mau duelnya keganggu, Mahiro ngelumpuhin Amelia pakai sebuah sihir. Nggak sampai situ doang, Mahiro juga nutup semua pintu keluar biar Akira dan kawan-kawan nggak bisa kabur. Nah, Akira di sini kaget nih, karena ternyata Mahiro tuh juga manusia yang dikirim ke dunia ini. Cuma nggak tahu gimana ceritanya, Mahiro ini ada di pihak iblis. Di sini Akira lumayan kerepotan, udah malawannya kuat, energi dia juga mulai habis karena sempat ngeluarin skill bayangan waktu ngelawan Aurum. Cuma bantuan datang nih, yaitu Naik. Walaupun istirahatnya cuma bentar doang, tapi lumayan lah, paling nggak ada tenaga dia buat ngebantu Akira. Abis itu Naik pakai skill berubah bentuknya nih, dan di luar dugaan Naik berubah jadi komandan saran coy. Sempet kaget dong Akira, tapi dia nggak bisa bengong terus karena wujudnya Naik ini nggak bisa bertahan lama. Jadi ya udah deh, Akira dan kucing ini kerjasama buat ngalahin Mahiro. 敵に光の鉄槌を 戦いの紅葉の中で Berkat kerjasama yang solid kayak Subbreaker anime ini, Akira akhirnya berhasil ngasih serangan ke Mahiro. Tapi kita bakal kaget sama yang satu ini. Jing, jadi donat. Tahu-tahu Akira dicocol dari belakang sama Amelia coy. Ingat sama sihir yang dikasih Mahiro tadi? Nah, itu tuh kayak sihir pengendali gitu coy. Dan gara-gara ini Akira nasibnya jadi sama kayak Rengoku. Setelah sadar, Amelia jelas menangis lah. Dia jadi ngebunuh Akira pakai tangannya sendiri. Tapi lagi-lagi sistem dari skill bayangan keluar. Karena luka dari Akira udah ngelebihin batas, sistem ini nyembuhin Akira dan ngaktifin mode tempurnya. Nggak pakai basa-basi, sistem dari skill bayangan ini langsung nyerang Mahiro. 戦闘開始 Wanjay, jadi bot mode hard gini cok. Akira di sini masih ada kesadaran sih, cuma yang ngendaliin tubuhnya sekarang tuh sistem dari skill bayangan. Nah, waktu Mahiro berhasil dilumpuhin, sayangnya iblis ini masih bisa ngeluarin sihir buat nyerang Amelia. Akira jelas panik dong, dia langsung lepas dari kendali sistem buat ngelindungi Amelia. Dan tiba-tiba 推進 間に合ったか 九郎様 Wanjay, Crow datang dan dengan mudah ngehalau serangannya Mahiro pakai sihir pembalik. Kayaknya di sini Mahiro dan Crow juga saling kenal. Soalnya setelah ngelihat kedatangan Crow, di sini Mahiro mutusin buat pergi pakai teleportasi dan ngebawa Aurum. Selain itu, Lia yang ngelihat kedatangan Crow juga manggil orang ini dengan sebutan guru. Rada kaget nih Akira, terkenal juga manusia kucing jantan ini ya. Dah, nggak usah bacot, turu bae lu turu. Singkat cerita, Akira udah bangun nih setelah pingsan 3 hari. Dia ditemenin juga sama Amelia dan Naik. Nggak lama setelah Akira sadar, Crow datang terus bilang kalau Akira ada tamu. Tidak lain tidak bukan, mereka adalah Sato dan kawan-kawan yang berhasil lepas dari kutukan Putri Raja. Selain itu, si wakil komandan yaitu Giles juga ikut coy, karena entah kenapa tahu-tahu dia dipecat sama kerajaan. BTW, Giles ini udah lama kenal sama Crow. Abis itu Akira ngobrol lah sama Sato dan kawan-kawan. Dan sesuai rencana, Sato ini mau ngajak Akira buat masuk ke kelompok mereka. Soalnya mereka ini mau ngelawan Raja Iblis biar bisa negosiasi sama Raja Retis buat balikin mereka ke dunianya. Cih,
Kroco mau lawan Raja Iblis. Sumpah nih kucing dari kemarin bacot betanjir. Lah, kemarin kalian kesini. Iya, tapi gua usir. Cing, keluar dulu Cing daripada ribut. Ya udahlah, cari pindang dulu gua. Balik ke topik utama, Akira agak kurang setuju sama tujuan Sato dan kawan-kawan. Soalnya mereka tahu kan Raja Retis kayak gimana, apalagi dia juga sampai tega ngebunuh Komandan Saran. Belum lagi Akira dapat info kalau sihir teleportasinya Raja tuh perlu tumbal. Tapi Akira emang bakal ke wilayah iblis kok, soalnya dia kan sempat lihat Mahiro bisa pakai sihir teleportasi tuh. Siapa tahu hal ini bisa dikulik biar mereka bisa pulang ke dunianya. Tapi sebelum itu Akira ada hal lain yang perlu diurus. Jadi sementara Akira ngasih rencana, Sato dan kawan-kawan berangkat duluan ke wilayah iblis. Nanti kalau urusan Akira udah kelar, dia bakal nyusul. Tapi di sini Amelia tahu-tahu galau gitu, terus keluar dari tempat ini dan disusul juga sama Akira. Nah, ternyata Amelia itu sedih ngedenger Akira mau pulang ke dunianya. Soalnya Amelia ini udah kadung kesemsem sama Akira yang ganteng kayak anime. Cewek ini juga minta maaf karena sempet nyocol Akira, tapi di sisi lain dia juga seneng. Soalnya kalau Akira balik ke dunianya, bekas lukanya bakal tetap ada dan mungkin bisa bikin Akira inget terus sama Amelia. Nah, tahu-tahu Akira ngeluarin pedang terus ngelukain tangannya sendiri. Akira bilang tradisi di dunianya itu kalau sepasang kekasih menjalin asmara, mereka bakal ngasih cincin. Nah, luka ini biar kayak cincin gitu guys. Walaupun nggak tahu apa yang bakal terjadi ke depannya, tapi karena Akira juga udah ngelewatin berbagai kisah sama Amelia, Mamang ini akhirnya ngungkapin perasaan kalau dia juga suka sama Amelia. Dan wait, tolong editor ditutup dikit. Balik ke Sato dan kawan-kawan, mereka di sini ngebahas soal festival yang bentar lagi bakal diadain di kota ini. Nah, menurut gosip yang beredar, di festival ini tuh ada perdagangan manusia. Terus Sato dan kawan-kawan jadi punya ide, kalau mereka bisa ngebongkar kejahatan ini, mungkin mereka bisa ngebuktiin ke Akira kalau mereka nggak bakal jadi beban. Singkat cerita, Akira diajak deh sama Sato dan kawan-kawan ke festival ini. Dan gak jauh dari sana, mereka ngeliat ada cewek yang kesel gara-gara nggak boleh ikut kontes, soalnya cewek ini tuh iblis. Bang, tolong bang, adminnya rasis. Nempel banget tuh. Dasar buaya, lah jadi gua yang salah. Emang cowok kan serba salah. Baru jadian dah berantem bae lu pada. Ya di sini Amelia jadi kepengen ikutan daftar buat kontes kecantikan. Terus Akira dan Amelia juga ngebantu biar cewek iblis ini bisa ikutan kontes. BTW cewek iblis ini namanya Lati coy. Kayak kenal nih kucing. Waduh, halo Dan. Nah, karena sama-sama iblis, ternyata Lati sama Naik tuh saling kenal. Tapi kata Naik, Lati tuh bukan iblis biasa. Soalnya ya ntar bakal diceritain lah sama Naik. Terus waktu lagi menikmati festival, selain menikmati makanan, di sini juga ada. Ih, dia sih itu kan? Mereka ngapa dah? Dia nengok, malu-malu. Apa sih anjir? Ya lu kan sekarang jadi seleb. Hah? Nah, dua cabe-cabean ini tuh ngefans sama Akira coy, karena sekarang Akira tuh jadi bahan omongan. Jadi waktu Akira ngebantai monster dan sihirnya Aurum pakai skill bayangan, ternyata banyak orang yang ngelihat hal ini dan orang-orang pada kagum gitu. Makanya sekarang Akira mulai terkenal. Mereka juga punya julukan lain buat Akira, yaitu Assassin Kegelapan. Abis itu Crow juga ngasih plat kuning buat Akira. Karena aksi Akira ini nyelamatin banyak orang, jadinya guild petualang nitipin plat ini sama Crow buat dikasih ke Akira. Terus di sini Amelia mau jajan telur gulung sama Lati, kelompok Sato mau jalan-jalan, dan Naik disuruh buat ngawasin Amelia. Akhirnya kesisa Akira sama Crow berdua doang nih. Terus Crow cerita kalau dia tuh mau balas dendam atas kematian adeknya. Crow sampai sekarang nggak bisa balas dendam karena pertama dia mulai tua. Ya walaupun kelihatannya masih kayak mas-mas, tapi umur dia nih udah ratusan tahun. Kedua, target balas dendamnya yaitu Gram selalu dikawal sama pasukan yang kuat. Terus Crow bilang, tahu nggak kenapa Amelia bisa sampai diculik sama iblis? Ya karena Gram tuh ngejual info ini ke Raja Iblis. Abis itu Crow bilang selama ini dia ngebantu Akira karena dia tuh punya sebuah permintaan, yaitu Nani? Weh apa weh? Gue juga mau gosip. Ya mbuh lah, nggak tahu apa permintaan Crow. Kita lanjut ke festival aja, di mana kontes kecantikan bakal dimulai. Di sini teman-teman cewek Akira juga pada ikut, tapi yang paling menggoda buat Akira ya jelas. Wow, beautiful. Giliran aku tampil. Coblos calon nomor 7 ya. Nanti aku kasih 19 juta lapangan padel. Hidup Jokowi! Cok,
Dia beneran iblis. Oke lah, kita persingkat aja. Di sini Amelia dan Lati jadi pemenang kontes kecantikan. Terus waktu Akira dan kawan-kawan pada ngumpul, Naik sempet bilang, "Dan, emang bapakmu nggak marah?" "Bodoh amat, gua lagi minggat." "Emang bapak dia siapa dah?" Maksudnya Raja Iblis." "What?" Kaget dikit gak ngaruh lah ya. Walaupun anaknya Raja Iblis, tapi kelihatannya Lati ini baik. Cuma ya tetap jangan main-main lah. Mukanya aja kelihatan polos, tapi powernya mah bisa ngancurin Mujan. Abis itu Akira dan kawan-kawan balik ke penginapan. Mereka sempat ngebahas soal hadiah kontes yang bakal diambil besok siang. Jadi sementara mereka bisa istirahat. "Ayo mandi bareng mas." Woi, baru jadian dah beringas bae lu. Terus Akira mau diajak ngobrol nih sama Crow, tapi tahu-tahu Amelia di sini ngajak Akira ke kamar terus dibikin pingsan. Selain curiga sama Crow, Akira juga dari kemarin belum istirahat. Abis itu ketemulah Amelia sama Crow. Dia tanya Crow mau ngomongin apa sama Akira tadi. Adalah pokoknya. Amelia bilang nih sama Crow, awas saja kalau Crow ngasih pekerjaan yang berbahaya. Tapi Crow ngejawab kalau pekerjaan yang dia minta ke Akira bisa jadi adalah keinginan Akira juga buat ngelindungin Amelia. Singkat cerita, besok harinya Amelia, Lati dan kawan-kawan mau ngambil hadiah kontes. Tapi Akira di sini nggak ikut karena dia masih turu. Mereka sih agak curiga ya, soalnya tempat pengambilan hadiahnya ini kayak rumah angker bejir. Dan bener aja, tahu-tahu muncul beberapa ninja yang ditugasin sama Gram buat nyulik Amelia. Untungnya sih Amelia bisa ngatasin ninja ini pakai skill gravitasinya. Dan ternyata selama ini pemenang kontes tuh selalu diculik coy, terus dijual ke Raja Iblis. Nah kebetulan lagi pemenang kontes ini Amelia, elf yang emang diincar sama Raja Iblis. Amelia ngamuk lah dan hampir aja ngebunuh para ninja. Cuma di sini Lati justru nahan Amelia coy. Walaupun Lati ini iblis, tapi dia itu pembela kebenaran dan gak mau ngeliat ada pembunuhan di depan matanya. Akira yang mananya terhubung sama Amelia juga bisa ngeliat hal ini. Dia ketolong sama Lati karena Akira gak tega kalau ngeliat Amelia ngebunuh orang. Gara-gara ini Akira jadi ngaca kalau dia nanti ngebunuh orang, Amelia bakal gimana ya. Besoknya Akira ngobrol sama Giles dan ngebahas kok bisa Giles ini kenal sama Crow. Jadi Crow tuh dulu ngelatih ibunya Giles, tapi ibunya kena mental gegara nggak kuat sama latihannya. Nah karena Giles nggak punya bapak, waktu kecil Giles itu dirawat sama Crow. Abis itu Naik datang ngasih laporan kalau Gram ternyata masang kamera di tiap sudut kota buat ngawasin pemenang kontes. Dan di kasus ini targetnya Gram sekarang tuh Amelia. Gak lama kemudian Amelia bareng Sato dan kawan-kawan dateng nih. Terus Akira ngajak beberapa orang ke tempat lain buat ngobrol. Akira di sini bilang sesuai rencana yang mereka obrolin sebelumnya, dia bakal ngurusin masalahnya dulu yaitu Gram, biar orang ini kagak ngincer Amelia lagi. Jadi sekarang Akira, Amelia dan Crow bakal ke kota Uruk yang jadi markasnya Gram. Sedangkan Sato dan kawan-kawan bakal duluan mendekat ke wilayah iblis. Nanti kalau urusan Akira udah kelar, dia bakal nyusul Sato ke lokasi yang udah ditentuin. Terus waktu mau berangkat, Amelia ngobrol sama Crow nih. Walaupun pernah ditolak, lagi-lagi Amelia minta ke Crow buat diangkat jadi muridnya. Karena Amelia ngotot, akhirnya Crow nerima deh. Tapi ya gitu, Amelia jangan kena mental di tengah latihannya. Abis itu Akira bakal misah sama Sato dan kawan-kawan. Tapi Giles di sini ngasih buntelan gitu. Jadi Akira kan sempet dikasih titipan barang tuh sama Saran. Nah buntelan ini lupa kebawa sama Akira. Nggak tahu isinya apaan, tapi kayaknya bakal berguna buat cerita kedepannya. Singkat cerita, 3 hari kemudian, "Bang, udah bang, capek gua mau turu." Kita diliatin sama Amelia yang tepar setelah dididik sama Crow. Dan aslinya Crow ini tuh kagum sama Amelia karena dia dengar cerita soal Amelia yang nyelamatin bangsa elf. Bahkan Crow juga pakai sebagian nama dari Amelia buat ngasih nama anak didiknya yang lain, yaitu Lia. Mungkin kalian mikir, lah kalau Crow kagum ngapa dari awal dia cuek banget sama Amelia? Ya soalnya setelah ketemu langsung, Amelia ini sifatnya beda dari yang dia dengar. Bocahnya rada tengil. Tapi walau begitu, ngelihat Amelia yang tahan sama latihannya, Crow sadar kekuatan Amelia ini emang sesuai sama cerita yang dia dengar. Karena selama dia hidup, nggak ada satu orang pun yang masih sehat setelah dilatih sama Crow. Sementara pindah ke Naik yang lagi jadi mata-mata. Waduh, kebetulan nih, gabut nih gua. Lu lagi ngapain? Disuruh bos buat mata-mata. Nah mantap, ikut dah gua, let's go. Singkat cerita, 2 hari kemudian Akira udah sampai
sampai nih di kota Uruk. Crow di sini bakal pesen penginapan, terus nyuruh Akira dan Amelia buat jalan-jalan dulu. Waktu lagi jalan-jalan, nggak lama kemudian mereka ketemu lagi sama Lia coy, karena anak ini disuruh sama Crow buat nemenin Akira dan Amelia jalan-jalan. Di sini Lia juga bakal nganter Akira dan Amelia buat ketemu sama Raja Manusia Hewan. Tapi sebelum itu, Akira sempat ngebahas soal Amelia yang dilatih Crow buat nguasain sihir pembalik. Lia langsung kaget coy, karena ya selama ini nggak ada satu orang pun yang tahan setelah dilatih Crow nguasain sihir ini. Abis itu Akira dan Amelia ketemu nih sama Raja. Dia berterima kasih terutama sama Akira karena mereka udah ngelindungi anak angkatnya waktu berhadapan sama Aurum. Nah, di sini Raja juga punya permintaan ke Akira, yaitu buat ngebunuh seseorang. Gak males. Sibal, we kuda, kalem anjing. Nah, target Raja yang mau dibunuh lagi-lagi orang yang sering kita bahas, yaitu Gram. BTW, Gram ini juga keluarga bangsawan coy, dan Raja tuh tahu kalau Gram tuh brengsek. Makanya sebelum kerajaannya rusak, mending Gram disikat aja. Tapi permintaan ini ditolak sama Akira, dan pengawal kuda ini ngamuk. Baru jadi assassin seleb sombong amat lu, dan si kuda ini hampir aja ditapuk sihir gravitasi sama Amelia. Uluh, kalem beb, mau coba buy one kah bang? Jadiin king. Kata gua sih jangan king. Keras. Ai si goblok. Akhirnya langsung dimulai deh buy one Akira ngelawan pengawal kuda. Setelah dikasih paham, Raja di sini nggak bisa maksa lagi. Cuma dia masih penasaran sama Amelia. Kok mau dia sama manusia? Soalnya umur manusia kan lebih pendek daripada elf. Nah, gara-gara ini Amelia jadi galau dan overthinking. Tapi ya mau gimana? Orang udah jatuh cinta, ya udahlah jalanin dulu aja kali ya. Abis itu Akira dan Amelia ada di penginapan yang dipesan sama Crow. Ayo usuluk-usuluk mas? Nggak dulu deh. Kapan maunya dahan? Ngeliat Akira yang baca buku, Crow jadi ngebahas Saran. Soalnya selain jadi kesatria yang kuat, Saran juga terkenal orangnya suka ilmu pengetahuan. Karena kenal deket, Akira nyaut lah. Dia dapat info Saran ini dibunuh sama assassin kerajaan, yaitu Gagak Malam. Nah, kebetulan nih, asal lo tahu ya dek, Gagak Malam itu anak buahnya Gram. Nani? Langsung mak jelek dong Akira. Jadi Crow kan sempat request buat ngebunuh Gram, cuma Akira belum nerima. Tapi setelah ngedenger fakta barusan, ketambah Crow udah banyak ngebantu dan Gram ini mulai ngincer Amelia, gak ada pilihan lain buat Akira selain ngebunuh Gram. Crow juga ngejelasin soal pengawalnya Gram. Jadi pengawalnya ini kayak disuntikin obat gitu coy, yang asalnya dari ras iblis. Makanya Gram tuh ngejalin bisnis sama iblis biar bisa bikin pasukan lain yang lebih banyak. Jadi Akira kalau bisa harus segera ngebunuh Gram biar masalah ini nggak makin besar. Besoknya abis bangun tidur, Akira kedatangan tamu nih, yaitu Lia. Dia minta maaf karena kemarin si Raja udah minta Akira buat ngebunuh orang dan juga bikin Amelia overthinking. Terus buat minta maaf, Amelia di sini mau jadi tour guide buat ngajak Akira dan Amelia jalan-jalan keliling kota lagi. Di sini Crow juga diajak buat jalan-jalan coy. Bentar, lihat deh mas. Apaan? Nggak peka banget. Lia naksir sama Crow tahu? Ya mana kelihatan pecir. Nah, karena Amelia tahu kalau Lia ini naksir sama Crow, akhirnya Amelia minta buat misah dulu. Amelia jalan-jalan sama Akira, Lia jalan-jalan sama Crow. Terus Amelia ngobrol berdua nih sama Akira. Cewek ini bilang ke Akira buat nolak permintaan Crow. Kalau emang Akira nggak mau ya jangan. Masalah duit bisa dicari kok, ngepet kan bisa. Tapi Akira sendiri masih ragu coy, karena salah satu target balas dendamnya ini Gram. Terus Akira ngelihat ada bocah lagi rewel nih dan bikin dia keinget sama adeknya. Jadi sekilas info, Akira tuh punya adik namanya Yui. Dia juga ditinggal minggat bapaknya sama kayak Etnime. Dan sekarang ibunya sering sakit. Terus Akira tanya ke Amelia, misal nih kalau Akira jadi pembunuh, Amelia masih cinta nggak sama Akira? Walaupun Amelia ngejawab dia tetap cinta dan ngehargai apapun keputusan Akira, tapi Akira ngerasa kalau dia balik ke dunianya sebagai pembunuh, dia ngerasa nggak pantas ada di dekat ibu dan
dan adeknya. Pindah ke Crow dan Lia yang mau ke taman bunga, cewek ini sempat iri gitu karena denger Amelia diajarin sihir pembalik sama Crow. Tapi Crow bilang dia nggak mau ngajarin Lia ya karena Crow nggak mau kalau Lia nanti hancur gara-gara latihannya. Terus Lia nih mulai ngode-ngode gitu kalau nembak cewek di taman bunga gini bakal langsung diterima kali ye. Apalagi kan Crow sekarang jomblo nih, punya cewek bisa kali biar hidupnya bahagia. Tapi Crow sendiri bilang setelah punya keinginan buat balas dendam, Crow tuh nggak peduli lagi sama kebahagiaan hidupnya. Ketambah dia juga udah nyuruh seseorang buat jadi pembunuh. Yah, gagal kode gua. Sekarang ke Lati dan Naik sambil cari informasi. Lati di sini cerita kenapa dia minggat. Soalnya bapaknya nih sering ngelanggar aturan dunia gitu dan Lati nggak suka. Terus nggak jauh dari sana mereka nemuin kedai dan mereka dapat info yang sama dari bakul kedai ini kalau Gram itu ngejalin bisnis sama iblis dan juga ngirim barang ilegal. Singkat cerita, Lati sama Naik lanjut ke kota Uruk buat cari info. Makan dulu coy, kecipak-kecipuk dulu coy, jalan-jalan dulu coy. Bang, antar ke Monas ya. Si anjing di sini kagak ada Monas goblok. Setelah jalan-jalan, saatnya buat cari info nih. Terus Lati ketemu sama seorang petualang. Hei kamu, P-info? Ada sih, tapi kalau dibayar itu boleh sih. Aduh maaf ya, tapi kamu jelek. Oplas dulu Gih. Mata neoplas duitnya mbahmu cok. Abis itu di sini Naik dapat pesan telepati dari Akira buat cari bukti kejahatan yang dilakuin sama Gram. Akhirnya datang deh Lati sama Naik ke sebuah guild petualang. Katanya sih Gram sering datang ke sini, jadi mungkin ada info yang berguna. Tapi waktu mau cari info, Lati malah digodain sama para petualang di sini. Sini main sama Om, najis, lu bau kandang. Karena nggak dapat info yang dicari, mereka akhirnya keluar nih. Tapi Lati ngerasa kayaknya ada ruangan tersembunyi di guild ini. Dan akhirnya Hiyah, anjing, nggak pakai aba-aba su. Sekarang Naik ada di ruang tersembunyi, terus nemuin beberapa berkas. Dan setelah dibawa ke Akira, bener aja berkas ini isinya transaksi perdagangan manusia sama iblis, assassin yang disewa sama kerajaan Retis, dan tindakan kriminal lainnya. Haha, keren kan gue? Iya keren, tapi gue dilempar anjing. Cuma Akira ngerasa curiga, masa berkas sepenting ini bisa dicuri gampang banget? Dan kata Crow, berkas ini emang disetting biar gampang dicolong. Mungkin tadinya Gram tuh mau ngejebak bawahannya karena ada info kerajaan Retis tuh nyogok bawahan Gram buat nyolong berkas ini. Cuma berkas ini kecolongan dulu sama Naik. Nah, kerajaan Retis butuh berkas ini biar mereka punya bukti dan bisa memulai perang sama kerajaan manusia hewan. Tujuannya biar Raja Retis bisa ngidupin istrinya lagi. Akira sama Amelia terkejoet lah. Apa hubungannya anjir? Soalnya sihir pembangkit Amelia aja terbatas sama waktu. Kalau kelamaan ya tetap nggak bisa dihidupin lah. Nah itulah tujuan Raja Retis memulai perang. Soalnya ada skill namanya pertukaran. Skill yang bisa ngidupin satu manusia dengan tumbal manusia yang banyak. Jadi perang ini tuh pengalian isu doang biar Raja Retis dapat banyak tumbal. Dan manusia yang dipanggil Raja tuh aslinya bukan buat jadi pahlawan, tapi cuma jadi tumbal doang coy. Gua juga ada info penting guys. Deket sini ada warung seblak tahu. Let's go kita madang. Apa sih nih anak? Ya mungkin biar nggak tegang kali ya suasananya. Di sini Lati ngajak Akira dan yang lain buat jajan dulu. Terus Amelia sama Lati bakal jajan seblak, sedangkan Akira bakal cari buku ditemenin juga sama Naik. Tapi tahu-tahu Akira dijambret coy. Walaupun bisa dengan mudah diatasi sama Naik, tapi kucing ini heran. Kok Akira bisa segampang ini dicopet dah? Putus kagak, galau iya. Make kayaknya nih orang. Akhirnya deep talk deh Akira sama Naik. Akira di sini curhat padahal dia ini assassin, tapi dia masih belum kuat kalau harus ngebunuh orang. Cuma Naik bilang sebagai makhluk yang pernah ngebantai banyak nyawa, Naik juga nggak mau sih kalau Akira jadi pembunuh. Tapi ada waktunya juga Akira nggak bisa ngehindarin hal ini, ngelindungi diri atau orang tersayang misal. Kalau hal itu terjadi, Akira juga nggak bisa nyalahin diri sendiri. Dan gara-gara omongan barusan, Akira jadi sadar. Dia akhirnya bakal ngumpulin semua info soal Gram dan bakal mutusin apa yang bakal dia lakuin
dihabisin setelah semua informasi ini terkumpul. Abis itu Akira bareng sama Amelia dan yang lain datang ke guild petualang yang tadi sempat disamperin sama Lati buat cari info soal Gram. Ketemulah mereka sama petualang namanya Raul. Cuma Raul ini nggak welcome coy. Ya kayak senior yang mau ngasih pelajaran ke anak baru gitulah. Terus keluar nih salah satu pegawai namanya Keria. Dan ternyata cewek ini tahu sama Amelia dan Akira si assassin kegelapan. Hah? Maaf bang, nih extra jos. Gua aslinya fans bang, sumpah angkat aku jadi muridmu suhu. Si anjing. Jadi Raul nih aslinya ngefans sama assassin kegelapan coy. Tapi dia kagak tahu muka aslinya kayak gimana. Idih, katanya fans. Terus nggak lama kemudian orang yang dicari datang sendiri nih. Gram muncul sama para pengawalnya. Dan tanpa basa-basi, si kampret ini nyuruh Amelia buat ikut sama Gram. Akira ya jelas gak ngebiarin dong. Nah, Gram di sini tahu kalau Akira ini pahlawan yang bisa kabur dari Retis gegara pengorbanan Saran. Terus Gram malah ngata-ngatain Saran. Dan Akira di sini nggak perlu ngumpulin bukti lagi. Soalnya Gram ngakuin kalau Gagak malam itu prajurit sewaannya yang ditugasin buat ngebunuh Saran. Terus Gram langsung nyuruh pengawalnya buat nyulik Amelia. Di sini omongan Crow kalau pengawalnya Gram itu kuat banget ternyata bener. Berbagai serangan nggak ada yang mempan coy. Belum lagi pengawal ini kayak nggak punya pikiran gitu. Bodoh amat mau temennya mati kayak badannya hancur kayak. Yang penting tugas dari Gram buat nyulik Amelia tercapai. Gara-gara ini Akira mutusin buat kabur. Terus mereka juga dibantu Lati kabur lebih cepat dengan skill maburnya. Setelah nganter Akira dan Amelia, Lati langsung cabut coy. Terus waktu Akira ngobrol sama Crow bilang Gram tuh nggak bakal berhenti. Amelia yang ada di depan matanya gagal diculik, itu berarti Gram bakal ngerahin pasukan lebih banyak lagi buat nyulik Amelia. Dan bener aja di tempat Gram orang ini udah nyuruh pasukan buat nyari di mana tempat Amelia sembunyi. Dan besok mereka udah harus nemuin tempatnya. Balik lagi ke Akira, keputusan dia udah bulat. Sebagai seorang assassin, dia sekarang bakal ngebunuh Gram. Tapi buntelan titipan Saran yang waktu itu dikasih sama Giles jatuh nih. Bentuknya kayak rekaman video gitu karena Saran tahu dia bakal kenapa-napa. Isinya sih pesan biar Akira jangan balas dendam karena Saran yakin Akira pasti bakal balik kok ke dunia dimana dia nggak perlu ngambil nyawa orang. Lagian apapun yang terjadi di dunia ini tuh nggak ada hubungannya juga sama Akira. Nah, Akira kesel sekaligus sedih kenapa video ini keluar di saat Akira udah yakin sama keputusannya jadi assassin buat ngebunuh Gram. Tapi Akira di sini tetap berangkat coy. Entah apa alasan dibaliknya, Akira udah bertekad buat habisi Gram. Amelia juga sempat kebangun nih dan Akira minta maaf karena malam ini dia bakal ngambil nyawa seseorang. Misi akhirnya dimulai, Akira mulai nyusup ke markasnya Gram. Tapi dia ketemu sama assassin lain yang ketar-ketir karena ketemu sama si assassin kegelapan. BTW tujuan mereka ini sama, yaitu ngebunuh Gram. Walaupun tujuannya sama, tapi masalah target mah nggak bisa dibagi dua coy. Jadi ya tinggal tentuin aja nih siapa yang hidup, dia yang bakal dapat targetnya. Setelah assassin tadi di end, sekarang Akira udah berhasil masuk nih ke kamar Gram dan malam ini nyawanya bakal hilang di tangan Akira. Setelah balik dan ketemu Amelia, Akira jadi kosong coy. Padahal dia datang penuh dendam, tapi setelah ngebunuh Gram, dia nggak ngerasain apa-apa. Apa dia udah beneran jadi assassin ya? Akira nyesel kalau akhirnya kayak gini. Tahu gitu dari awal dia bunuh aja Raja Retis. Lagian dia nggak ngerasain apa-apa kan setelah ngambil nyawa orang. Saran juga nggak bakal mati kalau kayak gitu. Kalem sayang. Ceilah sayang lu. Di sini Amelia ngomong, udah tenang aja, mau Akira jadi assassin kek, jadi lampu bohlam kek, Amelia bakal dampingin kok. Lagian ini kan jalan yang diperjuangkan sama Akira sendiri. Jadi Amelia juga bakal ada di sisi Akira apapun yang bakal terjadi ke depannya. Mesra banget gua lihat-lihat. Pindang gua jangan lupa. Berita kematian Gram akhirnya nyebar coy, dan kerajaan manusia hewan tahu kalau ini pasti karena assassin kegelapan. Di tempat lain, Asahina yang punya skill firasat juga ngerasa ada perubahan besar dari Akira. Nah, karena urusan Akira
Akira dan Gram udah selesai, Akira bakal lanjut nemuin Sato dan yang lain. Dia juga udah bertekad demi balik ke dunianya, dia rela menanggung dosa termasuk ngebunuh nyawa orang sebagai assassin. Buah kekok, gimana coy cerita hari ini? Mantep ya, sampai susah ini gua mau bikin jokesnya gimana. Karena emang seseru itu coy. Animasinya oke, ceritanya oke, pembangunan karakternya juga oke. Sebenarnya ada info lain yang gak gua masukin ke cerita karena agak rumit coy. Mending kalian tonton animenya langsung aja deh ya. Oke lah, segitu dulu aja bacotan hari ini. Kalian tulis di komen menurut kalian gimana. Tombol lonceng jangan lupa dipencet biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Anime. See you coy. Ciao.